Tasmania masih bersama dengan Dinas PKB Kabupaten Dinas KB Kabupaten Nganjuk, mohon maaf. Anda bisa bergabung dengan kita di sini di 0358774494 atau juga di SMS dan juga WA di 0818504444 bersama dengan Bapak Alfian Cahyo Budiardi dari Penyuluh KB Jatikalen dan juga ada Ibu Ita Dwi Purnamasari dari Penyuluh KB Lengkong. Kita mengulas mengenai pembentukan dan juga pengelolaan dari SOTH tahun 2023 atau Sekolah Orang Tua Hebat. Dan tadi diinformasikan untuk SOTH sendiri diharapkan ini nanti akan ada di seluruh desa di seluruh Kabupaten Nganjuk. Target kapan, Bu Ita? Kalau kemarin waktu ada provinsi Juni ini harusnya sudah mulai. Oh gitu ya. Ini kan berhubung karena kegiatan orientasinya mundur, jadi nanti untuk target pengadaan SOTH nanti mungkin bisa bergantian. Oke, nah itu Tasmania. Mudah-mudahan nanti segera bisa terbentuk SOTH di setiap desa karena melihat dari judulnya aja Sekolah Orang Tua Hebat. Berarti sekolah untuk orang tua, khususnya yang punya balita ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan tentunya yang terbaik untuk anak-anak. Jadi anak itu bukan hanya dikasih makan ataupun juga diajak mainan, tapi juga ada banyak hal kompleks sebenarnya ya untuk menjadi sebuah menjadi seorang orang tua yang hebat itu, hebat luas ya. Hebat luas. Tentunya tujuannya sama, adalah membentuk generasi penerus yang berakhlakul karimah, sukses dunia akhirat. Pokoknya tujuannya itu semuanya pastinya rata-rata itu ya. Ada yang sudah bergabung di 0818504444 juga terima kasih banyak. Ini ada Pak Arno dari Jombang. Terima kasih Pak Arno. Ini menanyakan apakah ada pengaruh psikologis dan perkembangan sifat dan karakter anak bila diasuh oleh kakek neneknya dikarenakan orang tua yang bekerja. Nah ini kelihatannya zaman sekarang banget ini ya. Pengaruh secara psikologis dan perkembangan sifat dan karakter dari anak bila diasuh oleh kakek neneknya karena orang tua bekerja. Monggo Pak. Berita apa saya? Pak Alfian dulu, monggo. Sebenarnya sebelum menjawab ini disclaimer kami mungkin domainnya sebenarnya yang lebih menjawab mungkin psikolog ya. Cuman kalau ditanya ada pengaruh atau tidaknya bisa dikatakan ada. Karena anak itu kan melihat apa yang ada di lingkungannya sehari-harinya. Dia bersama dengan siapa, dia itu secara tidak kita sadari itu pengamat yang bagus. Apa yang pengkopi. Dia lihat, nah kadang handal. Nah pengkopi yang handal gitu. Jadi kadang kita nggak sengaja melakukan ini, tiba-tiba anak kadang loh kok bisa nirukan. Padahal mungkin kita secara di alam bawah sadar pernah melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang nanti akhirnya ditiru. Jadi kalau ada pengaruh ke anak. Siapa yang ngasuh itu pasti ada. Cuman besar kecilnya ini kami belum punya referensi yang bisa menjawab itu berapa persenkah. Nah itu jadi makanya kami di BKKBN itu untuk melakukan intervensi sesuai ranah kami itu yang kita lakukan adalah melakukan bina keluarga balita. Jadi keluarganya. Jadi kadang orang tuanya mungkin menginginkan pola asuh yang seperti ini, tapi kadang mungkin kakek neneknya berbeda. Nah itu jadi harapannya dengan bina keluarga balita, keluarganya ini nanti juga bisa konsisten dengan cara pola asuh yang sama. Karena kalau nanti bertentang orang tuanya ketika sama orang tuanya ketika libur seperti ini atau dengan pola asuh yang A, tapi biasanya kalau pas orang tuanya kerja kecenderungannya kakek nenek biasanya kan nggak tegaan. Nah itu kadang juga yang niatnya mungkin orang tuanya mendisiplinkan ya, bukan berarti pelit atau bukan berarti kalau orang Jawa kerang itu apa bahasa Indonesianya? Terlalu mengeras. Nah terlalu keras itu, tapi kadang kita disiplin itu kan dengan pola sesuatu yang konsisten ya, itu kan bagian dari disiplin. Nah kadang dengan orang tuh nggak tega akhirnya nah itu secara nggak langsung kan. Kadang namanya anak kecil pasti mikir oh enakku sekarang ya melok inilah gitu. itu mungkin jawaban mungkin Berita bisa menambahkan. Iya benar Jadi banget. sebenarnya di awal itu harus ada kesepakatan antara orang tua sama yang ngasuh
yang asuh, baik yang asuh ataupun kakek neneknya. Jadi benar-benar harus ada kesepakatan antara orang tua sama yang asuh. Jadi hari ini misalnya bolehnya ini kegiatannya ini nggak bolehnya ini. Jadi benar-benar harus ada kesepakatan antara yang asuh. Soalnya kalau yang asuh nggak ada kesepakatan, yang bingung itu pasti balitanya, pasti anaknya. Jadi yang utama itu adalah kesepakatan antara orang tua dan yang asuh. Yang asuh, apakah itu yang pengasuhnya itu pengasuh ataupun juga kakek nenek gitu ya. Karena ya namanya anak-anak itu cari senengnya tok gitu kan. Betul. Senengnya dan nyamannya. Dan nyamannya dia tuh di mana gitu, dan masih belum paham alasan orang tua melarang sesuatu juga masih belum paham gitu. Betul. Kan. Jadi itu tadi komitmen atau juga kerjasama yang baik antara orang tua dengan yang ngasuh ini penting banget. Ini perlu kayak ditegaskan dan juga nanti biar semuanya sepakat, terus tidak ada nanti yang akhirnya teledor, karena nanti pengaruhnya itu ke anak, bukan ke orang tua atau ke pengasuhnya, tapi si anak itu jadi terombang-ambing lah istilahnya. Betul, gitu bingung ya. harus gimana sama ini boleh, sama itu nggak boleh, sama ini disuruh ini, sama itu kok dilarang. Ini oke, terima kasih Pak Arno dari kawasan Jombang. Dan juga ada dari Mbak Nabila dari kawasan Warujieng juga, terima kasih banyak ini sudah bergabung. Seberapa besar efek yang bisa diberikan orang tua hebat terhadap anaknya? Apakah ada jaminan semakin hebat orang tua maka semakin hebat pula anaknya? Hebat orang tua, hebat anaknya. Iya. Ada jaminan enggaknya itu ya kira-kira? Terima kasih Mbak Nabila dari kawasan Warujieng sudah bergabung pagi ini. Ya. Ya. Jadi mungkin kita tidak bisa menjamin 100% ya. Tapi dengan orang tua yang hebat, dengan orang tua yang tahu bagaimana cara mengasuh anak, bagaimana cara mengamati pola tumbuh kembang anak dari bayi, itu dipastikan bayi itu atau balita itu lebih tumbuh kembangnya itu bisa lebih maksimal daripada orang tua yang sakarpe itu apa ya bahasa Indonesia nih? Beralah, asal. Asal atau yang nggak tahu ilmu itu, dipastikan itu. Dengan orang tua yang hebat, orang tuanya pasti tahu yang namanya disiplin. Nah, dengan ditanamkannya disiplin dari anak sejak lahir ataupun dari sejak dini, itu nanti dewasanya atau ya balitanya itu pasti lebih mudah untuk bukan mengatur sih, gendel lah untuk, daripada orang tua yang ya itu tadi wes babahno kayak gitu. Tapi kadang kita juga masih menjumpai dari orang tua yang gini ya, alah cek cilik kok nak gede lah wes ngerti-ngerti dewi. Ada ya, pasti saya ada. Kadang dia masih cek bocah kok nak wes gede lah ngerti. Kadang juga ada yang seperti itu. Jadi memang segala sesuatu itu ini tergantung juga dari pembiasaan sejak dini ya. Iya. Betul. Kalau dibiasakan dengan hal-hal yang baik, maka dia nanti tumbuh kembang juga dengan sudah tertanam hal baik itu, jadi dia kayak ya terbiasa untuk berbuat yang baik seperti itu gitu kan. Iya. Nah, jadi memang lingkungan, selain orang tua, lingkungan itu juga memang sangat berpengaruh banget ya. Iya, betul. Saya juga menggarisbawahi kata-kata hebat di situ. Mungkin definisi hebat di sini itu tidak terlalu yang muluk-muluk, tapi hebat di sini maksudnya orang tua yang bisa melakukan tugasnya sebagai orang tua dengan baik. Contoh tadi sudah disebutkan Bu Ita, mengawal tumbuh kembangnya itu dipantau. Jika kok sekiranya kok tidak naik berat badannya dari sudut pertumbuhan kan, harus konsul dengan Bu Bidan, apa yang kurang nih, atau dengan ahli gizi, makanannya misalnya sehari berapa kali, untuk usia segitu kira-kira sudah cukup belum. Nah gitu. Dari sudut pandang perkembangannya, kami ada instrumen yang namanya kartu kembang anak KKA. Nah di situ terlihat untuk anak usia berapa bulan itu harus bisa apa, itu ada. Jadi di situ bisa untuk PR juga bagi orang tua, itu harus distimulus apa sih anakku ini biar tumbuh kembangnya itu normal. Nah itu ada di namanya kartu kembang anak. Itu mulai dari gerakan halus, gerakan kasar, itu bagian dari indikator bisa kita lihat setiap pertemuan. Di buku KIA juga ada ya, buku setiap posyandu itu ya. Itu KMS. KMS. Itu untuk faktor pertumbuhan. Untuk faktor perkembangannya itu KKA, kartu kembang anak. KKA. Itu lewat BKB dibagi. Oh gitu ya. Soalnya di
apa di buku itu kan juga ada usia sekian sudah badannya bisa ini Betul. berat badan Nah. berapa untuk laki-laki perempuan itu kan juga ada ya. Ini Tasmania. Jadi ternyata sekarang kalau dibandingkan sama yang dulu ya, sekarang itu negara kita tuh memperhatikan banget juga dari anak-anak yang masih kecil. Maksudnya di sini sampai diperhatikan bagaimana orang tuanya juga untuk mengasuh anaknya dengan baik dan benar. Kan beda dengan zaman dulu kan ya. iya. Nah, ini perkembangan yang sangat luar biasa. Karena memang kenapa kok negara kok sampai memperhatikan sampai sebegitunya, itu ya karena itu mereka itu adalah cikal bakal dari penerus negeri ini, dimana dari tahun ke tahun itu tantangannya semakin berat dan semakin hebat ya. HTAG-nya itu sangat luar biasa untuk sebuah negeri sekarang itu. Jadi problemnya itu juga dari waktu ke waktu itu pun juga akan berbeda banget. Nah, itu Tasmania. Jadi kenapa sampai kok dari si orang tuanya juga ada disekolahin kayak gini ya? Mungkin itu ya, mungkin salah betul. satunya. Negara hadir lebih jauh ke dalam lapisan masyarakat. Nah, Mungkin. itu Kan tadi Tasmania. disebutkan juga keluarga itu unsur penting. Memang dulu Pak Wagub pernah saya hadir di suatu forum konferensi itu, intervensi utama untuk pembangunan SDM itu ya keluarga. Karena betul. unit terkecilnya dalam yang bisa berpengaruh itu ya di keluarga itu. Kurang lebihnya Benar. seperti itu Pak Wagub saat itu. Itu Tasmania ya. Jadi penting banget bagi kita menjadi orang tua, atau Anda mungkin calon orang tua. Ada yang benar kan mungkin sekarang ini belum menikah, tapi ada seorang calon orang tua, apakah calon ibu atau juga calon ayah. Jadi ibu atau ayah itu juga harus pinter dalam tanda kutip, bukan melulu pinter itu di bidang akademis ya. Betul. Iya. Jadi pinternya sebagai orang tua itu bukan melulu di bidang akademis loh ya, tapi juga bagaimana pinter mengasuh anak, kemudian juga memperhatikan kesehatan mereka, terus juga membentuk mental yang sehat juga untuk anak. Jadi sehat mental dan juga fisiknya itu yang hebat itu mungkin di situ ya, lebih ke situnya. Asuh. Jadi bukan terus dibilang sukses juga sukses nanti pintar atau Akademis. jadi apa gitu, bukan ya. Nah, itu Tasmania. Oke, kita masih buka untuk Anda yang ingin bergabung di sini hingga pukul 10 pagi di 0818504444. Beberapa yang sudah masuk nanti kita baca kembali bersama dengan Bapak Alfian dan juga Ibu Ita dari Dinas KB Kabupaten Nganjuk.